Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, kali ini di sini di kesempatan hari ini kita kedapatan motor Honda Matic, lebih tepatnya motor Honda Beat Digital, Beat Eco keluaran 2018-an. Nah, ini dengan permasalahan teman-teman bisa lihat sendiri. Tuh. Ini tanpa digas, posisi stasioner, posisi langsam, roda belakang dia muternya cepet gitu loh. Ya, tuh muternya seperti saat kondisi di 3000 rpm, kencang banget. Ini tentunya dia tidak normal ya. Kalau yang normal itu saat mesin stasioner dia muternya pelan, itu yang normal. Oke. Kalau ini terlalu kencang, berarti itu tandanya ada permasalahan di bagian area CVT. Oke. Ada permasalahan di bagian area CVT. Bisa juga di bagian lumah roller, di bagian rollernya, dudukan lumah rollernya udah parah, sehingga saat posisi mesin menyala, si roller itu tidak pada tempatnya saat RPM bawah, ya. Dia ngelinding ke tengah, terus tidak balik lagi, bisa jadi. Terus yang selanjutnya ini kemungkinan besar ini masalah di bagian area kampas ganda. Ya, jadi di bagian area kampas ganda, si kampas ganda dengan mangkok ganda dia lengket. Oke, lengket. Tapi lengketnya tidak parah ya. Kalau parah lengketnya, ini kondisi seperti ini nih, di rem belakang glek, itu pasti mati mesinnya. Oke. Kalau lengketnya parah, berarti ini lengketnya tidak begitu parah. Bisa jadi si persentriknya, pegasnya dia lepas atau udah lemah atau udah agak doer di bagian dudukan persentriknya gitu ya. Pokoknya ini yakin 100% masalahnya di bagian area CVT. Ya, kemungkinan besar di bagian kampas ganda gitu. Oke. Sekarang kita buka aja ya teman-teman. Nah, sebelum kita buka, ini masalahnya selain rodanya saat posisi stasioner atau di standar gantung, posisi langsam, muternya cepet. Selain itu juga saat angkatan awal, saat dikendarai angkatan awal, dia nggak enak awalnya, geredek terus digas dikit langsung jalan gitu. Oke. Timbul suara berisik dok saat RPM bawah, dari bawah mau ke atas gitu. Pas angkatan awal pokoknya nggak enak. Tapi kalau udah ngebut, dia layaknya tidak ada masalah gitu, lagi jalan lurus gitu ya, lagi ngebut. Lebih parahnya lagi pas kondisi tanjakan gitu, angkatan awal dia dok berisik di bagian area CVT. Nah, sekarang kita buka aja kira-kira masalah di bagian mana. Nggak usah lah ya, nggak usah kita videokan, kita skip saja, karena untuk sebelumnya udah banyak kita bikinkan tutorial untuk bongkar pasang di bagian area CVT. Jadi langsung aja ke intinya nih, ke pusat masalahnya. Oke ya teman-teman nih, setelah kita buka, ini kondisinya saat mesin mati, ini kondisinya seperti ini. Tuh, ini bisa teman-teman lihat dari segi fisiknya nih. Yang belakang, puli slide-nya dia turun ke bawah. Tuh, ya, turun ke bawah. Terus puli depan dia naik ke atas. Nah, kalau teman-teman menjumpai masalah seperti ini, kalau yang udah begitu paham, ini langsung ketebak masalahnya di bagian mana. Ini masalahnya kalau menjumpai seperti ini, kondisi mesin mati, aturan ya, si pibel ini turun ke bawah. Tapi ini setengah. Tuh. Oke. Terus kalau kondisi mesin mati, aturan si pibel ke bagian puli belakang ini naik ke atas full, tapi ini setengah datar. Ya, ini seperti saat kondisi RPM menengah, ini seperti ini tuh. Ya. Tuh. Oke. Ini masalahnya kalau menjumpai seperti ini, masalahnya yakin 100% di bagian lumah roller. Ya, di bagian lumah roller yang sudah saya bilang tadi di awal video, ya. Si roller naik ngegelinding ke atas, saat turun ke bawah dia terhambat gitu, tidak turun kepada posisi awalnya gitu, titik terendah tidak, dia turun di tengah, nyangkut di tengah. Nih, sekarang kita coba nyalakan lagi nih. Ya, dia selalu di tengah, tidak turun ke bawah. Ya, ini tentunya nggak ada tenaga di angkatan awalnya, karena pada dasarnya kita analogikan ke gear. Kan ini
otomatis, gear depan otomatis dia. Kalau kita analogikan ke gear, ke motor rantai. Saat RPM bawah dia di bawah aturan. Saat RPM tinggi naik ke atas, ngegedein. Belakang menjadi kecil. Gitu. Kalau ini dia ibarat kita analogikan ke motor gigi, jadi gear depan itu besar. Oke, gear depan dan gear belakang dia sama besarnya. Gimana mau ada tenaga kalau kondisinya seperti itu ya? Nih tuh. Oke. Sekarang kita buka. Tuh. Kipas pulinya masih bagus. Cabut. Nah, ininya macet. Tuh. Panas guys. Ini kondisinya tuh. Ada yang janggal gitu, ada yang aneh. Lalernya nih. Ya, tuh. Ini camnya tuh. Bentar dulu, panas. Ya sarung tangan heula. Nih, ini kondisi yang tidak normal. Di mana kondisi yang tidak normalnya ini? Letak permasalahannya di sini. Nih, yang sudah saya bilang tadi, aturan yang normal kan titik terendah di bagian roller ini di sini. Tuh, titik terendah. Saat RPM bawah menuju menengah ke atas, set di sini. Ini RPM tengah. Nanti RPM atas dia ngegelinding sampai atas, mentok sampai sini. Ini RPM paling tertinggi. Ya, sedangkan dari ke-6 roller ini, mana yang kelihatan dari segi fisiknya berbeda? Yang mana coba? Yang ini. Tuh. Yang ini numpang ke sini. Yang ini numpang ke sini sehingga mesin saat posisi stasioner, tapi di bagian lumah roller ini pada posisi RPM menengah. Gitu. RPM menengah sehingga si P-bel ini kondisinya di tengah, di atas. Yang sudah saya contohkan, analogikan ke motor gigi tadi, ibarat gear depannya besar gitu. Makanya nggak ada tenaga. Terus kampas ganda ini selalu langsung ngebuka gitu, karena di sininya ketarik gitu di tengah. Nanti kita jelaskan nih apa penyebabnya nih. Ini di sini dari segi fisiknya ini yang bermasalah, yang seharusnya kita masukin dulu. Turun dingin di sini di bawah. Ya, ini akibatnya apa? Ini akibatnya, sebabnya bukan akibatnya, sebabnya dari roller. Rollernya udah disilang. Udah disilang menggunakan yang racing 3 biji dan menggunakan yang standar 3 biji. Dan untuk naon ya? HP lo. Tuh pinuhin memorina. Tuh dihapusan lah. Tuh, ya. Ini tidak menyilang seaturan kayak gini nih. Nah, ini letaknya di sini, ini di sini. Jadi beratnya seimbang kan, nyilang loh. 3. Nah, ini disilang rollernya pakai yang ringan 3 bobotnya dan pakai yang berat yang standar 3. Ya. Oke lah, untuk silangan tidak begitu dipermasalahkan. Yang jadi permasalahannya ini pemasangan rollernya kebalik. Ya. Untuk roller kan di sini ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Contohnya ini. Ya. Nah, ini terbuka dan ini tertutup. Sama yang standar juga. Ini tertutup, tuh sampingnya. Ini terbuka. Nah, ini juga sama. Ini tertutup, ini terbuka. Nah,
ini tertutup, ini terbuka. Nah, gini. Sama ini juga, ini tertutup, ini terbuka. Oke. Yang jadi letak permasalahannya, ini yang masang sebelumnya, ini teknik teorinya tidak dipakai gitu. Yang satu ini, untuk yang lainnya, tuh, dia normal. Yang ini nih, aturan di bagian roller ini ada yang terbuka dan ada yang tertutup, ya. Yang tertutup harusnya letaknya di sini. Kondisi seperti ini letaknya sebelah kanan semua, sebelah sini semua, sebelah sini semua. Oke. Nih, contohnya seperti ini nih. Tuh. Siap. Tuh, ini tertutup, ini terbuka. Yang tertutup letaknya di sini. Buktinya ini. Tuh. Ini kondisi yang tertutup, ya. Yang terbuka, yang tertutup letak di sini. Buktinya ini nggak kemakan, loh. Mulus. Begitupun yang ini. Yang tertutup, ini terbuka. Tuh, mulus, nggak ada luka. Tapi kalau ini yang satu ini, tadi letaknya seperti ini. Ini terbuka, ini tertutup. Sehingga saat kena putaran tinggi, dia akan mengandalkan gaya sentrifugal, gaya tekan, gaya lontar daripada roller. Ini yang terkena beban berat saat mulai naik RPM kan muternya ke depan. Yang tertekan itu sebelah sini. Beban beratnya ditekan ke bagian sebelah sini. Kalau misalkan yang terbuka letaknya ditaruh di sini, otomatis lama-kelamaan si besinya akan keluar. Seperti tadi, si besi tadi di besi lumah roller, di besi roller, dia akan terbuka keluar. Sehingga nantinya akan timbul gesekan antara besi di bagian roller dengan dinding di bagian lumah roller. Habis kemakan tuh dalam. Tuh. Oke. Tuh. Sehingga lama-kelamaan besi dengan aluminium yang kemakan pasti aluminiumnya, bukan besi di bagian lumah roller, di bagian rollernya. Ini kemakan dan lama-kelamaan dia akan habis. Kalau udah terjadi seperti ini, saat dia naik RPM bawah menuju menengah ke atas gini, RPM tinggi pas turun gas, dia turun tidak turun pada titik terendah pada roller itu sendiri. Dia nyangkut di sini. Dia nyangkut di sini tuh. Dan alhasil ya seperti itu. Saat posisi stasioner, rodanya muternya kenceng. Terus tenaga awalnya nggak enak. Jadi ibaratnya gear depan menggunakan gear yang besar gitu. Gear depannya. Ya jelas nggak ada tenaga dia di RPM bawah. Gini tuh. Ya. Ini sering saya berikan tutorial untuk pemasangan roller jangan sampai kebalik gitu. Ini resikonya. Dia akan keluar menonjol. Menonjol ini kemakan. Dan untuk solusinya ini nggak ada solusi lagi selain proses pergantian. Roller ganti, berikut lumah roller. Nah ini juga nih ada kemakan tuh. Ini sebelumnya pasti kebalik ini pemasangan rollernya. Tuh. Oh ini belum habis seperti yang ini. 2 biji ini tuh. Tuh. Ini udah habis, ini mau habis. Mau tuh. Ya. Padahal sayang nih, bosingnya masih bagus. Mana bosingnya tadi? Nih, bosnya tuh. Dia belum ada spasi. Ya, masih bagus, tapi dindingnya udah rusak. Kan sayang gitu. Rumah roller masih bagus, dindingnya udah rusak. Nggak ada toleransi untuk perbaikan, susah ini mah. Harus diganti. Nanti percuma kalau kita pasang ganti roller dengan yang baru, nanti saat RPM pertama diservis nih normal, nanti setelah dipakai saat dia roller ngelinding ke atas, dia nyangkut di sini lagi. Nanti akan terulang lagi seperti ini gitu. Oke, ini lumah roller ganti, bosnya masih aman. Ini aja lumah roller. Lumah roller. Berikut roller. Untuk di bagian camnya ini alhamdulillah masih bagus camnya, masih original. Kalau yang original di sini ada tulisan KPB nih, tuh. Kalau yang KW nggak akan ada. Tuh KPB, oke. Padahal kode KPB itu untuk kode motor Vario Carbo gitu. Itulah Honda. Honda dia bisa saling PNP gitu. Motor di 2020 ke bawah, Honda Beat 2020 ke bawah maupun Scoopy ya, yang injeksi
Scoopy, pokoknya 2020 ke bawah yang injeksi. Ini cam di bagian sininya KPB, PNP semua jenis motor matic Honda gitu sama. Terkecuali yang karbu. Kalau yang karbu beda lagi, kodenya KPY, kayak bit karbu, kodenya KPY. Kalau misalkan yang 2020 ke atas dia udah kodenya KOJ, K0J gitu. 2020 ke bawahnya yaitu Honda Genio. Genio dia udah menggunakan KOJ, K0J gitu. Oke. Oh. Cam masih bagus. Jadi slider, roller, rumah roller yang harus diganti. Sekarang kita lihat kondisi di bagian kampas ganda. Belum ada ya? Nggak ada, antar aja udah penuh. Sama ini nih. Tuh, masih di galon. Belum dimasukin. Nanti aja udah penuh biar dapat uangnya banyak. Kampas ganda alhamdulillah masih aman. Siap-siap. Tabungan Tegarasa ya? Hah? Tabungan Tegarasa. Iya. Cuman kampas gandanya ini imitasi. Udah pernah diganti, bukan yang original. Kita buka. Perasaan itu dealer resmi banget. Ternyata. Soalnya kita kemen notain nanti ya. Oh, notana. Ini voice note ya. Nih. Kalau misalkan kampas ganda yang original ya, di sini ada pendornya XCD. Pendornya tulisan XCD di sini. Nih di sini. Ini mah nggak ada tulisan XCD-nya. Tuh, nggak ada. Terus menurut saya pribadi ini bukan yang original. Kalaupun yang original, masa kayak gini gitu modelnya. Siapa yang tahu silahkan komentar. Ini kampas ganda original atau KW nih, biar jadi edukasi. Jadi kurang meyakinkan gitu. Tuh. Gosong-gosong kayak gini tuh. Tuh. Kalau yang original tetap di sini ada tulisan XCD. Ini. Oke. Pulley slide-nya, pulley sekundarinya ini aman. Bebel udah ada retak-retak sih loh. Udah ada retak-retak. Tapi ini segini, kalau misalkan tidak mau diganti nggak apa-apa. Ini masih bisa, perkiraan di kilometer 3000 km lagi masih kuat, 3000 4000 masih kuat ini. Tapi kalau untuk perjalanan jauh saya sarankan janganlah, mendingan diganti. Takutnya kalau perjalanan jauh di tengah jalan putus. Kalau putus nanti jauh ke sana ke sini, bikin repot gitu. Ini, tapi untuk jarak dekat ini masih bisa gitu. Oke ya, itu aja masalahnya di bagian rumah roller dan roller. Adapun untuk kampas ganda ini masih tebal, terserah yang punya, mau diganti boleh, mau ini aja juga boleh. Nanti kita obrolkan lagi. Oke, ini kita cuci, nanti setelah bersih kita lanjutkan. Oke teman-teman nih, untuk di bagian area CVT udah bersih ya, udah kinclong loh. Oke. Dan untuk di bagian komponen semuanya udah kita bersihkan sesuai yang kita instruksikan tadi di awal. Ini yang diganti rumah roller original kampan 4. Roller menggunakan KPB, jadi bobotnya lebih ringan dikit. Oke, tuh. Bukan kampan 4. Kalau kampan 4 15 gram, tapi kalau yang KPB dia 13 gram. KPB original. Terus untuk di bagian slider atau slide piece, ini kita ganti baru original menggunakan K1A, sama aja PNP. Dan untuk selebihnya di bagian bibel lagi dijemur habis dicuci pakai air sabun. Oke, bibel dipending dulu sama kampas ganda. Jadi PR-nya tinggal 2, kampas ganda dengan bibel. Kampas ganda kan KW, bibelnya udah agak retak-retak. Jadi yang kita ganti ini sesuai yang kita obrolkan dengan yang punya.
kita pilih-pilih dulu yang sekiranya parah aja dulu. Ini yang parah, lumah roller dan slide base. Oke ya. Nanti setelah terpasang kita lanjut ke videonya. Untuk pemasangan sering kita berikan tutorialnya banyak, tinggal cari aja ke video-video sebelumnya untuk di bagian area CVT, terutama motor Honda udah banyak ya. Nah ya, ini udah kepasang nih tuh. Untuk kondisi yang normal yang seperti ini tuh, dia turun. Apalagi kita matikan nih. Nah, tuh. Ini sampai turun ke bawah. Ini di bagian puli belakang dia naik ke bagian ujung bagian atas. Terus puli bagian depan dia turun ke bagian bawah. Titik paling bawah, titik paling atas. Kalau kondisi mati, kalau misalkan seperti tadi, sebelum kita ganti di bagian lumah roller, si V-bel ini datar. Ini di tengah, ini di atas. Oke. Nah sekarang kita pasang, nanti yang punya suruh nyoba apakah ada perubahan gitu. Ya jelas pasti ada perubahan. Nah, dicoba dulu. Nah, enak ya. Coba ke jalan, bawa ngebut. Iya matinya, mati total. Sepupi, oh nggak pernah diperpanjang sekalinya. 2018 turun 10 tahun. 2018, Scoopy 2018 ini mati total. Sebelumnya udah ada indikasi akinya lemah, kadang bisa starter, kadang enggak. Dan tiba-tiba pagi hari mau dinyalakan nggak bisa ya. Pagi hari mau dinyalakan nggak bisa sama sekali. Di engkol juga nggak bisa. Tapi anehnya untuk motor Honda kan walaupun nggak ada aki di engkol masih bisa gitu. Tapi ini nggak bisa. Nanti kita cek. Gimana? Pas. Enak. Oke ya teman-teman. Ini menurut owner pemiliknya udah enak. Nah itu masalahnya di bagian sini aja. Ya yang udah kita jelaskan tadi. Oke, kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti kita lanjut perbaiki ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.